بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني أحبتي في الله أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في محكم تنزيله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Akhwah hibbah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa taat kepadanya, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hamdalah ini kita minta tolong kepada Allah dan meminta hidayah kepadanya, serta kita minta kepadanya perlindungan daripada keburukan-keburukan, amal-amal keburukan kita. Dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kekasih Allah, dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang penutup daripada segala nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut setia mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang setia mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak cucu kita hingga hari kiamat. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau, hai Muhammad, dan umat engkau, Al-Kautsar, nikmat Allah yang sangat besar dan agung. Maka engkau hendaklah salat dan lakukanlah nahar, yaitu menyembelih unta. Jika kami menghendaki, dialah yang akan terputus. Surah ini surah terpendek daripada surah Al-Quranul Karim, dan sebab nuzulnya, sebab turunnya surah ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh seorang kafir. Dia bilang, "Hai Muhammad, kau itu enggak punya keturunan dari laki-laki. Anak-anak laki-lakimu semuanya sudah meninggal. Maka kau terputus, hai Muhammad. Kami sabar saja menunggu kamu mati. Bila kamu sudah mati, habis sudah ajaran kau." Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, hai Muhammad, kami memberikan kepada engkau Al-Kautsar, yaitu an-ni'matul uzma, nikmat yang agung. Maka para ulama tafsir menjelaskan, menguraikan, nikmat Allah yang agung itu adalah turunnya Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Islamnya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad, dan beliaulah yang menjadi pengajar utamanya Islam ini. Dan Islam ini akan terus ada sampai Allah mewarisi langit dan bumi ini, dan Allah habiskan alam semesta ini yang disebut dengan kiamat. Dan Islam ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa menyebar secara masif sampai orang-orang yang di pelosok-pelosok padang pasir yang tandus yang jauh, berisi kemah kecil, itu sampai Islam ke sana.
Tapi karena bila Islam berkuasa, ajar Nabi, seorang perempuan berjalan daripada Son'a sampai menuju ke Baitul Maqdis, jauhnya mulai selatan ke utara, itu nggak ada yang mengganggu dia. Saking apa amannya ketika Islam itu berkuasa. Illa dhi'ba al-ghanam, ajar Nabi. Kecuali anjing aja, anjing serigala memakan kambing, itu aja. Kalau manusia semuanya aman. Nah, makanya digambarkan Nabi tadi, perempuan seorangan berjalan, nggak ada yang ganggu dia. Bukan hanya perjalanan dekat, perjalanan jauh pun nggak ada yang ganggu dia. Jadi ni'matul uzma bagi kita ini adalah nikmat kita Islam. Nah, Islam kita ini nampaknya zahirnya dalam rukun Islam dan batinnya dengan rukun iman. Rukun iman yang 6 itu bila kita kuasai, kita dalami, maka rukun Islam ini menjadi sempurna. Makanya ketika Jibril alaihissalam menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, maka muncullah yang luar biasa lagi, yaitu ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka dialah melihat engkau. Jadi ajar Syekh Ali Tantawi, salah satu ulama Syria yang tinggal di Mekah, andai kata ihsan ini kita kuasai, itu kita kada perlu polisi lagi. Ya tadi, kayak ajar Nabi tadi, perempuan berjalan, nggak ada yang ganggu dia, nggak ada yang merampoknya, nggak ada yang mau mencuri barangnya, nggak ada. Kenapa? Karena kita semua mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita melihatnya. Jika kita kada melihatnya, maka kita mengatakan Allah yang Maha melihat. Jadi nikmatul Islam dan iman ini, Bapak Ibu, harus kita rasakan terus. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum. Makanya kita memberi orang mu'allaf itu jangan memandang mereka seperti fakir miskin yang butuh, enggak. Tapi kita memberi mereka itu sebagai apa? Sebagai penghargaan. Walaupun ala kadarnya aja, tapi sebagai penghargaan dan perhatian kita terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang unik. Contohnya misalnya, Koh Stephen bercerita, saya itu usia 18 tahun sudah S2. Hanya SMP sudah S2 dah. Total dokter itu saya nggak nyampai usia 25. Saya punya kedudukan di gereja tinggi. Saya membaptis. Gaji saya sebulan 20 juta. Jadi kalau saya masuk Islam karena duit, sangat nggak cocok ya, kata beliau. Terus Koh Stephen kenapa pian jadi masuk Islam? Jawaban Sidin, saya mau sholat. Kan unik nih. Saya mau sholat. Karena sholat itu harus jadi orang Islam, jadi harus masuk Islam. Saya pengen sekali sholat. Saya melihat orang-orang sholat itu enak betul. Khusyuk, diam. Padahal barusan dia lagi sibuk bekerja, dia sibuk mikir segala macam. Tapi begitu azan, dia berwudu, kemudian dia sholat. Saya pengen melakukan itu. Merasakan ketenangan jiwa. Jadi orang kada boleh pian masuk kecuali masuk Islam. Ada lagi di sini kawan ulun masuk Islam apa? Gara-gara bosan nonton TV. Film sudah, bola sudah, apa segala sudah. Ya, bosan, picik melihat Ka'bah. Channel Ka'bah. Masjidil Haram, Mekah, Mukarram, orang mengaji. Aku hendak ke situ aja. Jadi orang nggak bisa, harus masuk Islam dulu pian. Jadi masuk Islam itu di zaman sekarang ini agak lucu-lucu bagi kita yang lawas orang masuk Islam. Tapi jadi renungan, sekaligus jadi renungan bagi kita. Ya. Contoh lagi, ulun pernah mendengar orang hanya masuk Islam orang Filipin. Ketika ditanya di Jeddah, kenapa pengen masuk Islam? Dia bilang apa? Saya terheran-heran dengan budaya orang Arab nih. Apa itu? Tabrakan mobil, mobilnya hancur. Bukan masalah hancur kadanya, siapa yang bayar, kada. Dia keluar, bersalaman, jabat tangan, dia berangkulan, dia tanya,
Gimana kamu? Sehat nggak? Nggak apa-apa nggak kamu? Dia yang dia pikirkan dulu orangnya dulu. Lagi sehat nggak? Nggak apa-apa kah? Sakit kah dia apa? Ada nggak keluarga di dalam? Nggak ada, dia sendirian. Oh kalau saya bawa keluarga, coba lihat tuh keluarga kamu gimana keadaannya. Begitu sudah mereka yakin nggak ada masalah, tidak ada yang sakit, tetap telepon ambulan supaya meriksa orang-orang kesehatan. Datang ambulan meriksa. Terus dia bilang gimana nih mobil hancur? Nggak apa-apa lah katanya, yang penting kalian sehat. Ya awad ya, orang Arab ya awad. Barang-barang itu katanya kalau hancur itu bisa jadi ganti. Itu awad katanya. Akan diganti aja. Tapi kalau orangnya ya berbahaya. Ya. Kalau kami kata orang Filipina ini di Manila tabrakan, jangankan tabrakan, gores aja, kelahi dulu, bantam dulu. Bahkan bisa pembunuhan jarinya amunnya pas sempat ada yang membawa senjata, ditembak. Dan itulah sesuatu yang diinginkan orang, yang diharapkan orang. Ini Islam kita ini. Lebih-lebih lagi kita kalau iman, ya, lu terinspirasi itu membaca berdiri situ ada buku tulisnya sifat 20. Lu sayang kita nih belajar iman tuh sifat 20 aja. Padahal sifat 20 tuh jaka ibaratnya kita sekolah tuh TK. Masih banyak lagi yang harus kita dalami. Sifat 20 Asmaul Husna. Ya. Kalau kayu dahulu jasidin sifat 20 karena aqaidul khamsin, aqaid ke-50 itu penting juga. Bahkan kayu ulun tuh dulu menegaskan kayak haji Jumri Ijab di Kalayan, ujar sidin wajib belajar sifat 20 itu. Tapi karena keterbatasan ilmu kami dahulu kira wajib itu tuh artinya kayak sholat. Bukan. Artinya sholatnya kita itu kalau kita topang dengan ilmu sifat 20, kitab al-iman dan seterusnya, maka makna sholat kita itu akan berbeda. Makanya ini Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini tafsir maknawi. Tafsir apa? Yang makna yang kita rasakan. Tapi ada juga tafsirnya tafsir zahir, tafsir nampak. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah telaga di halaman surga, hanya diberikan kepada Nabi kita SAW dan umatnya. Nah, ini di mana andakannya tuh kalau memikirkan urutan-urutannya tuh. Alhamdulillah Syekh Al-Ashqar dalam kitabnya itu beberapa seri kitab al-iman. Jadi buku sini ada beberapa seri. Nah, maka ada yang menyimpulkan. Jadi kesimpulannya perjalanan hidup kita akhirat itu kada selangkah aja. Jadi begitu kita meninggal dunia fana ini, kita masuk alam barzakh. Alam kubur jar kita Banjar. Alam barzakh. Alam barzakh ini setelah itu menunggu bumi ini hancur, alam semesta ini hancur, maka semua mati lalu bangkit, disebut yaumal ba'ts. Juga disebut yaumal qiyamah. Hari kebangkitan, hari kita manusia ini dibangkitkan. Nah, lalu kita ini digiring disebut yaumal hasyar. Digiring kayak kambing itu manusia itu beratan ke sana. Nah, lalu berada di padang mahsyar aja kita. Padang mahsyar ini Bapak Ibu kada satu mat ternyata itu 1000 tahun. Jadi proses akhirat itu prosesnya 50.000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanah. Satu hari di sisi Allah, ya Allah Ta'ala, sama dengan 1000 tahun hitungan kalian. Dan di ayat lain, malaikat ar-ruh, yakni Jibril alaihissalam dan malaikat-malaikat itu, mulai bumi ini ke langit menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perjalanan 50.000 tahun. Oleh karena itu hari mahsyar ini ada yang menghitungnya 1000 tahun, ada yang menghitungnya 50.000 tahun. Dari dua ayat ini diambil. Tapi
bagi kita hari hasyar ini setelahnya hisab, dihitung amal kebaikan dan keburukan kita. Dan perhitungan ini cepat sekali. Wallahu sari'ul hisab. Itu setengah hari aja selesai. Tapi setengah hari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih berapa? 500 tahun. Kalau 1000 tadi setengah hari 500 tahun selesai sudah seluruh manusia perhitungan amal ibadahnya mulai ayah kita Adam alaihissalam dan Hawa sampai manusia terakhir pada hari kiamat. Setelah itu mizan. Jadi amal kebaikan dan keburukan gitu catatan, banyak catatannya. Jadi hasil dari apa yang ditulis Raqib dan Atid sekarang ini daripada kebaikan dan keburukan kita itu ditampakkan Allah. Nah, ini catatannya kamu. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi orang kafir, kenapa ini nih? Segala catatan ada, sedikit-dikitnya ada catatannya. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau itu pengen membaca surah Kahfi, itu kenapa orang kafir itu menyebut itu? Yaqul kafiru, ya laitani kuntu turaba, ya baiknya aku lah mati jadi ya tanah aja sudah. Nah, jadi setelah mizan, lalu as-sirat. Nabi kita ini sayang benar lawan kita. Hanya kita melangkah selangkah menyeberangi sirat itu, Nabi ini di seberang salim, 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 salim. Mendoakan kita, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kenapa? Karena sirat itu tuh haddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'ri. Walaupun hadis ini dhaif lah. Siratal mustaqim itu lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut. Jadi jar Quraisy Shihab, saya menafsirkan siratal mustaqim itu tidak seperti itu. Tapi siratal mustaqim itu ada jalan tol, jalan luas, mudah kita seberangi. Tentangankah ini? Ulun bila mendengar orang yang kritis ini bagus, ulun cari. Alhamdulillah ulun dapat. Apa itu? Apa nih pendapat Quraisy Shihab nih lawan yang guru-guru kita bahari memadahi lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut? Maka yang dimaksud hadis ini walaupun kualitasnya dhaif, ini mengingatkan kepada kita bahwa siratal mustaqim itu tergantung dengan amal kebaikan kita. Bila amal kebaikan kita sedikit, ya halus tadi. Tapi bila amal kebaikan kita banyak, maka seperti jalan tol tadi jar Quraisy Shihab. Kenapa Quraisy Shihab menyimpulkan jalannya ke jalan tol? Karena jar sidin Nabi SAW bersabda, ada orang-orang menyeberang siratal mustaqim itu seperti kilat. Hilang. Sampai dah. Ada lagi orang-orang yang seperti berkuda. Ada lagi orang-orang seperti berlari. Ada lagi orang-orang yang berjalan. Ada lagi orang yang mengesot. Atau merayap. Jadi apa tadi cepat kada cepatnya itu tergantung dengan apa? Dengan amal ibadah kita. Nah, sirat ini di atas surut neraka, nauzubillah min zalik. Terbayang kalau pianlah jalan di atas neraka. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ulang-ulang satu ayat dalam satu malam tahajud. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Sambil menangis ini, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kalian itu pasti jar Allah Ta'ala memasukinya. Memasuki apa? Neraka. Karena siratul mustaqimnya di atas neraka. Jadi orang baik, kada baik harus memasuki wilayah itu. Nyebrang itu. Karena seberang hanya sampai surga Allah. Jadi di antara di antara jembatan panjang ini ada tempat-tempat kau bersinggah. Ada dataran tinggi kayak gunung. Nah, itu disebut Al-A'raf. Jadi orang-orang Al-A'raf ini ada yang tagana di situ. Jika kita jalan tol itu ada rest area lah.
Rest area itu kan jar kada boleh lawas-lawas itu kita paling setengah jam. Mungkin kita hendak mau ke belakang, mau segala macam. Munnya lebih pada setengah jam artinya mogok mobil kita. Nah, ternyata ke surga ini ada jauh mogok lah deh. Nah, jadi ada riwayat hadis menakjubkan, lucu menakjubkan. Jadi jar Nabi ada orang kan ada ashabul araf, wajahnya ke neraka, belakangnya ke surga. Jadi gosong nih muha, ngarannya api kayak apa bayangkan, meluap. Jadi berdoa, ya Allah ya Tuhanku paling akan barang ulun ini. Tuhuk sudah hangit. Paling akan muha ulun ke surga, biar aja buit ulun ke belakang neraka. Belakang pulang hangit. Lalu mengadu pulang. Kada lawas mengadu pulang, ya Allah. Tuhuk sudah nah. Burit panas. Tuh nah parkakan ulun ke pohon tuh. Allah tumbuhkan pohon. Maka ke pohon. Habis ke pohon melihat orang di surga pindah masukkan. Ya Allah masukkan ulun surga biar dilawang aja. Maka berjanji-janji jar Allah Ta'ala itu aja kayak minta ini itu aja. Ulun kada lagi minta yang lain. Itulah sudah nikmat yang luar biasa. Jadi jar Allah Ta'ala kepada hamba ini sungguh manusia itu penipu. Janji-janji nanti dia langgar lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan Maha Sayangnya itu wa inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih cepat daripada murkaku. Maka jar Allah Taala ayo jika muka surga. Nah, di halaman surga melihat orang rami menyanyian, orang menikmati surga apa segala macam. Ya Allah para kakembang biar di lawang aja. Jadi muara lawang yang kita berjingkuk aja. Lalu akhirnya permintaannya masuk surga juga. Ini ashabul a'raf. Ya. Ulun termasuk anak-anak yang terinspirasi dan bersemangat waktu SMA itu tuh berperang ke Afghanistan. Zaman itu tuh rame-ramenya anak-anak mahasiswa dari Madinah, dari Mekah, tulakan berperang ke Afghanistan. Dan waktu itu Saudi membukakan pintu. Diizinkan diberangkatkan mereka-mereka yang mau berjuang melawan kafir komunis Uni Soviet pada saat itu. Nah, jadi dianggap jihad fisabilillah. Ada tahu pada kita ini dimulai berataan pada saat itu. Ulun termasuk hendak juga tulak. Kebetulan abah mama ulun sudah ke Banjar. Ulun masih dialih di sana di Madinah. Jadi jar kawan ulun kada kawai kam. Kenapa jurang? Hendak lekam jadi orang ashabul araf jar. Apa itu jurang kisah ashabul araf ni aku kada paham. Bujur aku hafal ayatnya. Kamu kada tahu kajar. Itu kisahnya orang berjuang di jalan Allah. Bila mati jalan tol masuk surga. Tapi gara-gara kada bepadah lawan kuitan sangkal, maka tersandanglah, kada kawa tulak, kada kawa masuk. Gara-gara apa? Gara-gara kada dapat izin kuitan. Nah, jadi kuitan ini penting manar. Lebih daripada apa? Berjuang di jalan Allah. Jadi perlu Bapak Ibu kita kisahkan. Nabi SAW ada seorang sahabat, ya Rasulullah ulun sempat berjuang. Kenapa? Karena diprovokasi oleh sahabat lain. Oh ini awak ganal nih, oh ini sehat nih, ganal awak botot sini. Jangannya berjihad di jalan Allah. Lalu sini umpat, ya Rasulullah ulun umpat. Ya Rasulullah ada kayak kambisi kuitan? Enggak ada. Berapa ekong? Kedua-duanya ya Rasulullah. Kayak apa umur mereka tua-tua dah sudah. Ulun yang urusi berdua tuh. Kalau begitu ya Rasulullah ikan berjuang di sana. Berjuanglah untuk mengabdi kepada orang tua kamu. Padahal bayangkan Bapak Ibu, berjuang bersama Rasulullah kada gampang-gampang. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi Nabi justru mengarahkan dia ke berjuang untuk menggaduh abah mamanya. Bahkan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kaina ada orang dari Yaman ngarannya Uwais Al-Qarani. Inya hendak datang padaku, hendak bertemuan dengan aku. Tapi karena mamanya, inya menggaduh mamanya, maka inya
kadakawa datang. Bila aku meninggal, wahai Umar, wahai Ali, cari karena orang ini kabul doanya. Makanya Uwais Al-Qarani itu kada masuk sahabat, masuk golongan tabi'in. Kenapa? Kada sempat bertemu dengan Rasulullah walaupun hidup sezaman sidin. Jadi anak menemui Rasulullah terhalang karena kuitan tuha, itu Nabi aja tahu. Tahu tuh Uwais Al-Qarani merindukan aku. Ya Allah subhanahu. Nah, jadi rindu kita kepada Rasulullah, rindu kita kepada orang tua dulu baru Rasulullah. Padahal rindu Rasulullah itu luar biasa. Nah, jadi Ashabul A'raf lalu karena setelah Siratul Mustaqim tadi sudah membedakan yang mana orang kafir, yang mana orang Islam. Nah, lalu menyimpang jalan ini ke sebuah tempat gelap. Jar Allah Ta'ala, batinuhu fihi rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Jadi tempat gelap itu ada satu tempat, nampaknya kayak api neraka, kayak siksaan. Tapi di baliknya adalah rahmat Allah. Di baliknya sudah surga. Artinya perjalanan sudah nyebrang sampai di surga. Nah, di kegelapan ini orang-orang munafik yang kada balampu, kada awak berjalan dudukan. Jadi orang-orang yang laju-laju tadi menyeberang Siratul Mustaqim, lampu terang, nyebrang set. Jadi jar orang munafik apa? Iltamisu nura. Kami umpat kami nabano. Jadi jar orang-orang beriman nih, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Mundur aja, membalikan ke belakang. Cari itu cahaya. Kenapa jadi keadaannya semacam ini? Karena orang munafik itu kaitulah hidupnya. Berwajah dua. Bersama orang beriman, tapi hatinya menantang orang beriman, benci dengan orang-orang beriman. Dia bisa sholat bersama dengan orang-orang beriman, tapi hatinya benci dengan orang-orang beriman. Auzubillahi min dzalik. Maka di hari kiamat Allah tunjukkan itu. Kayak apa Allah juga tipu mereka. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menyulasi Allah. Allah sebenarnya sudah menculasi mereka. Dan sesungguhnya mereka itu menculasi siapa? Menculasi dirinya sendiri. Dan dia tidak merasa. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita hati-hati jangan jadi orang munafik. Kalau kita sudah beriman, alhamdulillah, kuatkan iman kita supaya kita kada jadi munafik. Nah, setelah itu tuh, setelah ketemu dengan rahmat Allah tadi, itu sudah kada ada lagi ujian. Nabi kita SAW menunggui kita di Al-Kautsar tadi. Ummati, 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 ummati. Sini umatku, sini umatku. Jadi jar sahabat, ya Rasulullah, pian kenal dengan kami. Tapi bagaimana dengan umat setelah kami? Jadi sahabat itu luar biasa. Mikir bukan untuk diri mereka aja. Jadi jar Nabi, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyutilhu. Sesungguhnya umatku itu di hari kiamat kena dibangkitkan wajahnya berseri-seri. Tangannya, kakinya bercahaya. Ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu seperti kuda hitam yang seuakan tuh. Lalu ada di dahinya ini putih. Nah, kayak itu kita nih. Gambarannya itu artinya cahayanya putihnya itu. Muha kita ini mencerunung. Putih. Tangan kita putih, kaki kita putih. Kenapa? Karena itu sebab dari bekasnya uduk kita. Jadi jar Nabi barang siapa hendak memanjangkan ini putihnya ini panjangkan. Makanya ada rawi hadis yang membawa wudu itu sampai ke sini. Kenapa? Kenapa jar yang menantu? Kada jar aku hendak memanjangkan nare karena Rasulullah menyuruh memanjangkan. Maka kita disunatkan wudu jangan pas pakai sampai siku, tambahi lagi lebihi pada siku. Jangan sampai mata kaki saja tapi kita tambahi lagi ke atas sedikit supaya apa? Cahaya kita lebih panjang. Nuruhum
yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita orang-orang beriman itu di kegelapan tadi cahaya. Paham kalau sudah pian? Yang pernah pian mendengar guru-guru kita berucap orang kada belampu. Ada ini padahal orang kada belampu mikirnya ini. Bukan. Maksud sidin orang kada belampu itu hidup di dunia ini tanpa arah. Makan apa saja, minum apa saja, hidup kayak apa saja. Ya isyukal bahaim. Hidup seperti binatang melata. Auzubillah min zalik. Kada ada tujuan hidup. Itu mengarahnya kada belampu. Di akhirat kada belampu tadi. Pas di tempat yang gelap tadi, kada ada bisi cahaya. Kemana nak berjalan? Menuju ke mana? Mana timur, mana barat, mana utara, nggak tahu arah. Auzubillah min zalik. Maka kita berharap bila pian membaca surah At-Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hati pian ya Allah, jadikan ulun bagian daripada mereka. Nah, hanya tetamu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi umat Rasulullah sudah sampai di Al-Kautsar ini dilarang oleh malaikat. Jangan bertamu pian. Ajar Nabi. Ulaika ashabi, ya Rabbi ashabi. Mereka itu sahabat ulun ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu hai Muhammad apa mereka lakukan setelah engkau. Ini orang-orang yang masuk surga hanya sampai di halamannya saja. Nah, habis itu sudah jadi saringan bagi orang beriman aja lagi. Maka kita minum Al-Kautsar. Bila kita meminumnya, maka kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Ujar Nabi, lebih manis daripada madu. Barang siapa meminumnya, maka tidak akan haus selama-lamanya. Pengen dapat itu? Al-Kautsar di dunia adalah kenikmatan Islam dan iman dan ihsan. Di surga adalah meminum daripada haudhan Nabi SAW. Kita banyak berdoa itu. Ya, Allahumma ij'alna minal waridina li haudhin Nabi SAW. Pian perhatikan aja doa haul, doa arwah dan sebagainya ada itu. Dan sangat sayang kita nih kalau membaca doa arwah, baca haul, kada pernah kita bertanya guru apa artinya. Lawas ya doa haul lawas. Gitu aja kita nih mengeluhnya lawas. Jangannya tuh betakun apa yang dibaca, apa garang artinya. Jadi ada nikmat nanti yang terbesar daripada nikmat-nikmat Allah di surga itu, yaitu memandang wajah Allah. Makanya di doa haul apa? Waj'alna ya Allahu liwajhika nadhirina mutamatti'in. Waj'alna ya Allah liwajhika wajhi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhirina mutamatti'in. Dan jadikan kami Allah orang-orang yang memandang wajah engkau, memandang wajah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutamatti'in. Merasakan nikmat-nikmat yang luar biasa memandang Allah. Kenapa? Karena nikmat terbesar di surga itu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa kita caranya? Ayat berikutnya, fasholli li rabbik. Salatlah untuk Tuhanmu. Yang artinya salat pasti dengan Allah. Tapi kenapa di sini itu namanya ta'kid dalam bahasa Arab? Li rabbika. Salatlah untuk Tuhan engkau. Artinya Bapak Ibu, kalau kita salat harus kita usahakan kayak apa? Ikhlasnya. Dan mendapatkan salat ikhlas ini repotnya luar biasa. Kata Sayyidina Sufyan ats-Tsauri, asyaddu ma nu'alijun niyyah. Paling susah, paling repot kita ini nih Jasidin menjaga itu adalah niat. Dasar bujur, coba pian perhatikan. Pengalaman pian masing-masing aja kalau sebagai sahabat. Pasti ada sesuatu. Ada batakun guru, ada warga kami ini guru 3-4 buah masjid dilalui. Mendatangi masjid yang jauh. Padahal masjid yang parak, ganal, bagus sudah. Kayak apa menurut pian guru.
Jar ulun ini pertanyaan sulit dijawab. Kenapa? Karena jawabannya di orang yang melakukannya. Dan kita kada tahu apa di hati orang. Tapi kalau ulun tarik ke diri ulun itulah sulitnya kita menjaga ketulusan dan keikhlasan di dalam masjid ini. Bertahun-tahun kita mengelola masjid, kan ada masalah. Sekalinya masjid tapahwal. Tapahwalnya siapa? Antara panitia. Kubu ini, kubu itu, kubu ini, kubu itu. La ilaha illallah. Di masjid, sebiji masjid. Dan itu bukan hanya wadah kita. Mulai zaman dahulu. Jadi Syekh Al-Albani itu bercerita kenapa Sidin ini bersemangat untuk belajar hadis itu. Dikarenakan Sidin hidup di Damaskus. Masjid Jami' Al-Umawi, masjid besar itu tuh. Kadakawa umat Islam bersatu. Bila bubuhan Syafi'i sembahyangan, bubuhan Hanafi bukan aja di luar. Ibah tuntung bubuhan Syafi'i sembahyangan, hanya bubuhan Hanafi sembahyangan. Di Makkah itu 4 buncu, 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala satukan kita. Walaupun masih aja lagi yang gurunum-gurunum, aduh kita nih jadi imami Wahabi. Kalau kayak itu kan udah sesembahangin lagi jorong. Udah sama Makkah sekali. Ya Allah. Justru imam-imam Masjidil Haram Mekah Madinah itulah yang menyatukan umat. Kenapa? Karena Raja Abdul Aziz ketika mengalahkan Raja Hijaz, dia satukan itu apa sebabnya? Ada orang bermazhab Zaidi yang jadi kita wah ini Husi itu. Itu bahari orangnya damai. Itu Syiah paling damai. Tapi Iran sekarang diprovokasinya jadi paling jahat. Jadi mulai zaman dahulu orang-orang Husi itu 4 kita. Jadi buncus ini Syafi'i, buncus ini Hanafi, buncus ini Maliki, buncus ini Hambali. Raja, ulah kan bang jo ulun sebuncuk. Mazhab ulun, mazhab Zaidi. Kia oleh raja. Ulama-ulama Mekah. Apa menurut buhan pian? Aku kabulkan kah? Jangan jar buannya. Kenapa jar ulama? Jangan. Kalau pian kabulkan habis kena Mekah itu ada 4 buncu lagi. Bisa 80 buncu, mungkin lebih lagi. Kenapa masing-masing mazhab minta securet kena? Jadi tempat securet untuk di Mekah Ka'bah Musyarrafah. Nah, jadi kayak apa? Wah, di sini kita sadar Pak Raja Abdul Aziz kita harus bersatu. Nah, maka disepakatilah bahwa seluruh ulama mazhab itu harus bersatu dengan satu imam. Karena raja ini bermazhab Hambali, maka yang dipilih orang yang mazhab Hambali. Tapi syaratnya imam yang bermazhab Hambali harus menguasai 4 mazhab dan harus bertoleransi. Kalau pian Hambali kada bakunut, Maliki kada bakunut, Hanafi kada bakunut, tapi Syafi'i bakunut subuh. Tolong siapapun di antara kalian yang jadi imam, bila subuh hadangi orang yang bakunut. Makanya pian bila sembahyang 5 kali lawas. Ya Allah, orang kada bakunut tapi lawas menghadangi. Nah, itulah kami belajar di Madinah 4 mazhab. Supaya memahami toleransi mazhab. Jadi balik lagi, karena kita ini jadi pecah belah, susah banget. Karena nih isi hati kita ini susah kita atur. Ya, makanya kita harus Bapak Ibu, harus kita ikhlaskan, tuluskan niat kita. Ya. Oleh karena itu bagus, pian sekali-sekali sembahyang di warga Muhammadiyah, ubannya sholat subuh kada bakunut. Ya. Karena di warga NU kayak ini, apalagi Ramadan terasa benar. Ya Allah, jar kawan ulun di Singapura ternyata sama lawan kita. Di Singapura tuh kami sudah sepakat jarnya. Apa sepakatnya? Bila Masjid As-Sultan itu sejus sama laman. Bila masjid-masjid yang lain itu santai. 11 rakaat tapi agak santai. Ayatnya tak panjang sedikit. Ada 23 pun adalah jualan ada aja. Nah 23 ini ada 2 jua. Ada yang santai, 23
ada yang laju, ekspres. Itu ngarannya Masjid MRT. Hah, nyululuh. Kada ajar. Masjidnya tuh kebetulan parak lawan stasiun MRT. Itu bubuhan Hinduan. Rupanya orang-orang Hinduan ini luar biasa lah, di mana-mana ada bisi masjid. Nah, di situ sudah biasa sembahyang 23 laju. 20 menit untungan. Jadi digarani Masjid MRT, laju benar sembahyangannya. Jadi jadinya bila kita masuk ke masjid situ, melihat orang laju, menggarunum, yang salah siapa? Yang salah yang umpat, bukan masjidnya. Bukan, karena ini sudah jadi budaya, 20 tahun orang kayak itu. Begitu jujurnya ke sultan, apa lawasnya nih sejus semalaman, jangan protes. Itu sudah orang biasa. Bubuhan Melayu situlah dia sultan itu. Dan kebetulan kawan ulun yang jadi imam tarawih beberapa tahun di sana. Udah bading kembar dan berdua masya Allah jadi imam di sana, dipercaya orang sejus semalaman. Jadi fasholli li rabbika ini kita itulah Bapak Ibu, kalau masalah ikhlas pian di dalam rahatan salat itu sudah nyaman adalah kita ya kalau awaja. Tapi yang agak repot itu tadi. Nah, jadi minta tolong Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang kada baik, kada nyaman di masjid kita, ya ngomong aja. Ini rapatakan. Daripada berkubu-kubu tadi apa-apa. Ya anggaplah kita nih kayak orang laki bini kan, sedikit-sedikit ada bapak palingan, bina kada barawaan. Tapi kada lawas publik pelang. Nah, kayak itu aja kita. Tadi mu'alajah jar ulun tadi. Mu'alajah itu artinya apa? Mengobati. Jadi kalau kita panitia masjid kah atau apalah, kita ada tapahwal, itu kada boleh lebih daripada 3 hari. Hukumnya haram bila kita tapahwal kada barawaan sampai di atas pada 3 hari, nggak boleh. Lebih pada itu amal ibadah pian kada naik, ngeri. Nah, yang terakhir wanhar. Nah, apa nahar? Nahar itu adalah unta itu ini kepalanya nih punuknya gulunya panjang. Nah, naharnya tuh di sini. Jadi ada orang melihat di YouTube menyembelih sapi, unta di sini menetak itu kan keliru, bukan. Karena di sini yang ada, di sininya dicocok. Jadinya berdiri aja unta tuh. Berdiri, batak-tak ditapaknya oleh yang menjaga tuh arah kiblat, diambilnya belati, lading yang kiri kanan anunya tajamnya. Sut, cocoknya, goresnya itu keluar darahnya, bertahan aja berdiri. Karena belinya kada kuat lagi ini ya rabahnya. Terduduk duanya, terduduk. Nah, emangnya terduduk, bloknya rabah. Nah, bila rabah tuh boleh sudah kita potong-potong dan sebagainya. Makanya jar Allah Ta'ala, fa idza wajabat junubuha fa at'imul qani'a wal mu'tar. Bila sudahnya roboh, maka beri makanlah kepada orang-orang yang meminta dan orang yang kada meminta. Tapi Allah menyebut qani' dulu. Qani' itu artinya orang kada minta. Orangnya miskin tapi kada minta. Dia punya harga diri, dia gak mau minta-minta. Walaupun kada berduit, dia kada berpadah. Nah, orang-orang yang kayak ini Bapak Ibu kita cari. Ya kelihatan aja dari mimik wajahnya apa. Jar Allah Ta'ala yahsabuhul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang kada tahu mengira mereka itu kaya, padahal mereka ta'affuf, artinya kada mau minta-minta. Jadi bila kita berzakat, berinfak, sedekah dan seterusnya, kita cari mereka-mereka itu. Kita utamakan mereka-mereka itu. Kebutuhan mereka kita cukupi. Karena dia tidak minta-minta. Nah, tapi yang minta-minta boleh juga kita kasih. Nah, sedikit menyimpang. Bila ada yang minta-minta di persimpangan jalan atau apa, kakanakan, ujar Syekh Aiman Al-Kurdi, salah satu ulama di Madinah, jangan diberi jizin. Kenapa Syekh? Karena jisidin bila kita memberi kakanakan, karenanya diulahnya gawian, diulahnya kehidupan inya di situ. Jadi di sini kalau aku hendak jual barinya aku suruh begawi. Apakah digawi? Misalnya, ini antarkan ke sini nah. Gawiakan ini nah. Hanya kita julungi. Maka ulun di Jeddah itu salut lawan anak-anak Afghanistan itu kan anak-anak korban perang. Itu diberi duit syariah enggak maunya. Marial enggak mau. Ada jemaah itu penasaran, aku beri 50 rial nah. Kada maunya. Tapi nya membawa apa? Tisu yang yang kayak ini, tisu. Jolongi serial timbainya nih.
Pokoknya kada maunya meminta-minta. Jadi jarumannya bakal jaka kawan nih bongas nih kita bawa bulik aja. Itu bagusnya mereka tuh walaupun mereka anak korban perang sebenarnya miskin. Berhaklah kalau kita beri duit. Dia nggak mau. Nah, jadi itu bagus itu. Kalau kita mau didik anak-anak yang bawa-bawa apalagi yang bawa bayi, itu jangan diberi. Biar jarak. Nah, kalau nini kai-kai itu kada mungkin sidin kau bagawi. Jari sidin, nah tu bariha, tapi ala kadarnya aja juga. Karena bila pian memberi banyak, repotnya karena sidin jadi gawian sidin. Nah, jadi kita ini perlu bisi apa lembaga-lembaga yang ya kalau di Jakarta itu apa namanya? Rumah singgah atau rumah jompo dan sebagainya, ya. Nah, jadi nahar ini itu tadi gambarannya. Atau yang dimaksud ibadah kurban. Jadi sholat dengan ibadah kurban. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Jika kami menghendaki, hai Muhammad, dialah yang terputus. Itu yang menyembati Nabi ini nih. Kada babinian tuh kada ada yang betahnya. Jadi bila babini minta cerai, yang bini bila jangankan nang babini, sebelum babini aja tagi kena mau orang. Jadi jarinya aku ini dikutuk Muhammad. Dia merasa. Dan dia punya anak, akhirnya dia beristri, dia punya anak, anaknya cacat. Nah, Allah Subhanahu wa taala nak buktikan. Orang-orang yang menghina Rasulullah pasti dia itu sengsara. Dan sepanjang zaman. Oleh karena itu bila kita nih melihat Rasul kita disambati orang, itu boleh kita marah, tapi kada boleh sedih. Marah apa? Artinya kita melawannya kayak apa caranya. Yang sekarang ini bagus nih. Orang-orang India pejabatnya menyambati Rasulullah, orang-orang Arab langsung gesernya. Semua produk-produk India gesernya dari tokonya, ditutupnya, nggak dijual. Di Amerika apa di kemarin tuh? Yang menyambati Rasulullah juga, yang digambarnya karikatur itu, Hebdo itu, Charlie Hebdo. Apa untungnya dia? Negaranya dikena boikot, sampai menteri keuangannya segala macam itu datang ke Arab Saudi, negara-negara Teluk itu tolong pang tukari pulang barang kami. Enggak ada yang maunya. Sampai kalian tutup itu Perancis kayak itu juga. Apa untungnya Perancis? Enggak ada untungnya mereka menyembati Rasulullah. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Tapi kita sebagai umat Islam wajib mengenali Rasul kita Muhammad, wajib kita menyebarkan kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada proyek internasional namanya At-Ta'rifu bir Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkenalkan Rasulullah SAW. Itu proyek dilakukan oleh Arab Saudi dengan beberapa bahasa, dari bahasa Inggris, Jerman, Perancis, segala banyak bahasa. Nah, jadi orang-orang yang membenci Rasulullah itu hakikatnya mereka kada kenal dengan Rasulullah. Oleh karena itu yang kita kenal dengan Rasulullah kita perkenalkan. Begitu juga kita perkenalkan anak-anak kita. Alhamdulillah ulun sudah kurang lebih 2 tahun ulun menyampaikan ini sejarah Nabi SAW di Masjid Jami'. Ulun sampaikan kepada anak-anak mahasiswa di Qaryah Thayyibah tentang sirah nabawiyah. Kemudian di Masjid Al-Bargah di Kayu Tangi 2. Nah, ini tujuan ulun apa? Tujuan ulun supaya kita kenal dengan Rasulullah dan pian memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak pian. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan kepada pian pada pagi hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita al-kautsar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bihalalika an haramika fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'al qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil nar wa min 'adzabil qabr wa fitnatil mahya wa fitnatil masih ad-dajjal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta